Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang, tidak peduli mungkin sekotor apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, sehina apapun kita, datanglah kepada Allah dengan semua itu. Karena Allah nggak pernah menutup pintunya untuk kita. Pintu gerbang paling awal untuk bisa masuk ke zona pertolongan Allah adalah datang, minta. Datanglah dengan segala kehinaan diri. Datanglah dengan segala butuh, rasa butuh kepada Allah. Di antara penyakit yang paling berbahaya dalam hidup itu Bapak Ibu, namanya istaghna, merasa nggak butuh sama Allah. Berbahagialah ayah bunda bagi siapapun yang terus dibuat dalam keadaan merasa butuh ditolong sama Allah. Dalam kondisi seperti apapun. Jadi, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa besar. Jadi jangan berputus asa. Innallaha yaghfirul kabair fala tayasu. Tapi wa yu'adzibu ala saghair fala taghtarru. Tapi Allah juga bisa mengazab kita karena dosa-dosa kecil. Jadi jangan tertipu. Ini dua kutub yang perlu kita seimbangkan. Di satu sisi, kita tidak berputus asa, meskipun bergelimang dosa, tapi di sisi yang lain kita pun tidak meremehkan sekecil apapun dosa. Maka kesadaran pertama itu, tumbuhkan satu rasa dalam jiwa, merasa hina dan merasa butuh ditolong sama Allah. Sadar dosa, sadar butuh. Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli haznin farhan. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengganti segala kesedihannya menjadi kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan buka jalan, Allah akan hadirkan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Maka datanglah dengan segala dosa, datanglah dengan segala kehinaan diri, karena itu adalah pintu gerbang paling awal untuk masuk ke zona pertolongan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, selain kita mengakui dosa, jangan lupa datang juga dengan mengakui segala nikmat. Bahkan kalau kita perhatikan, dalam doa Sayyidul Istighfar, pengakuan pertama seorang hamba di hadapan Rabb-nya itu adalah mengakui nikmat. Gimana doanya? Abu ulaka bini'matika alayya. Baru setelah itu, wa abu ubidzambi. Mengakui nikmat itu Bapak Ibu dalam urutan doa Sayyidul Istighfar itu bahkan pertama kali yang disebutkan sebelum kita mengakui dosa. Kenapa? Karena dalam keadaan sesempit apapun, dalam keadaan sesulit apapun, Allah berjanji, kaidah dalam Quran, kesulitan itu senantiasa beriringan dengan kemudahan. Kita semua sudah hafal ayatnya ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Ketika menyebutkan kesulitan, Allah pakai alif lam. Kalau ada alif lamnya itu berarti ma'rifah. Sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, nggak pakai alif lam. Jadi bukan al-yusra, tapi yusra saja. Kalau tanpa alif lam itu artinya nakiroh. Sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Dan itu dua ayat yang berulang tuh Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang awam membaca dua ayat itu, sekilas seperti pengulangan. Betul ya?
Coba, gimana tadi? Fa inna ma'al usri yusra. Terus, kayak pengulangan ya Bu? Oke, nggak apa-apa. Karena keawaman kita menganggap itu pengulangan. Kalaupun hanya itu yang kita tangkap, itu aja udah jadi kabar bahagia. Kenapa? Karena di antara makna pengulangan itu adalah penegasan. Kalau misalkan saya bilang sama ibu-ibu nih, Bu, saya akan mampir ke rumah besok. Saya ulangi kalimat itu, Bu, saya akan mampir ke rumah besok. Itu artinya apa? Saya sedang menegaskan. Jadi pengulangan itu artinya penegasan. Dan yang sedang menegaskan dalam ayat ini adalah Rabb semesta. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Dan ternyata kata para ulama Bapak Ibu, itu bukan pengulangan. Kenapa bukan pengulangan? Karena ketika menyebutkan kesulitan ada alif lamnya, tapi kemudahan tanpa alif lam. Itu artinya apa? Kesulitan di ayat yang kelima, ini kan Quran surat Al-Insyirah ayat 5 ayat 6. Kesulitan di ayat yang kelima itu sama dengan kesulitan di ayat yang keenam, tapi kemudahan di ayat yang kelima itu tidak sama dengan kemudahan di ayat yang keenam. Artinya Bapak Ibu, setiap satu kesulitan itu selalu beriringan minimal dengan dua kemudahan. Demi Allah. Ini bukan insya Allah Bapak Ibu, ini demi Allah. Jadi kalau kita ngerasa hidup saya susah Ustaz, banyak masalah, banyak kesulitan, A, B, C, D, E, ada 50 kesulitan mungkin. Saya bersumpah ayah bunda, beriringan dengan itu, berarti ada berapa kemudahan? 100 itu minimal Bu. Sampai kata salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka kemudahan pun akan ikut mengejarnya, masuk juga ke batu itu. Kalau kalimat dari Umar bin Khattab, tidak mungkin kemudahan itu dikalahkan oleh kesulitan dua kali. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam keadaan seberat apapun, dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan kita merasa butuh ditolong sama Allah, saya bersumpah pada saat itu ada begitu banyak karunia, anugerah, nikmat yang juga perlu kita akui. Itulah kenapa bahkan dalam doa Sayyidul Istighfar, pengakuan pertama itu adalah Abu Ulaka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi. Coba yuk dibaca yang lengkap, hafal semua kan? Bapak Ibu kalau nggak hafal, hafalin. Sayang banget kalau nggak hafal. Karena kata Nabi, kalau kita baca doa Sayyidul Istighfar ini pagi hari, kemudian petangnya kita meninggal, maka surga baginya. Amin. Dan kalau kita baca ini petang hari, paginya kita meninggal, maka surga baginya. Coba yuk sama-sama. Gimana doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Terus abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu indah banget Bapak Ibu.